Bismillahirrahmanirrahim. Meet me again with me Salu Harini on my program Acupressure by Salu Harini. Today I would like to share about how to handle PTSD ya. Jadi PTSD atau PTSD tulisannya itu adalah di mana seseorang mengalami trauma masa lalu dan sering panik dikarenakannya gitu. Jadi kalau sudah panik yang ada dia bisa tiba-tiba murung, tiba-tiba kayak merasa paling menderita dan sebagainya gitu. Nah ini buruknya orang-orang yang mengalami PTSD ini adalah seringkali lebih menggaungkan apa yang dia rasa, apa yang dia terima sejak kecil. Misalkan andai kata traumatik itu terjadi sejak kecil ya, dia akan terus menerus mengingat, bahkan jadi alasan ketika dia sebetulnya tidak mau berjuang. Itu seringkali jadinya seperti itu gitu loh, dimana ada pribadi yang tipikalnya itu adalah mudah menyerah ya, tidak fight begitu. Nah lalu ada PTSD tadi, sudah ini jadi pemicu di mana segala sesuatunya akan menjadi lebih buruk atau menjadi alasan bahwa saya kan dulu ngalami ini gitu loh. Nah padahal lagi dan lagi ya, saya akan ajak semua dulu untuk lebih banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga saya, menjaga kalian semua ada di dalam kondisi yang bertahan ya, apapun itu ujiannya. Karena memang manusia itu tidak ada yang tanpa ujian ya. Manusia itu pasti akan diuji dengan segala macam jenis, tidak akan sama. Tetapi intinya bahwa setiap manusia lahir ke dunia tidak ada yang tanpa ujian. Nah, kalau orang-orang yang ada berdiri di dunia ini, mereka bisa dengan segala ujiannya itu mereka bisa jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 di dunia. Kita tidak akan mengejar agar menjadi 1, 2, dan 3 di dunia, tetapi minimal kita bisa menangani diri sendiri. Bahkan kita jauh lebih bersyukur. Karena apa? Pada dasarnya tanpa syukur tadi kita tidak akan pernah bahagia. Lebih-lebih kita tidak pernah berbagi karena merasa bahwa diri ini lebih banyak membutuhkan perhatian daripada orang lain. Itu juga mengambil sikap yang tidak tepat ya. Dan kalau bisa para psikolog ya, jangan menggaung-gaungkan masalah inner child dan sebagainya, karena dengan adanya menggaungkan seperti ini ya, mereka cenderung tenggelam di dalamnya kalau saya lihat ya. Jadi seperti memaklumi diri sendiri bahwa kan saya ngalami ini, kamu tidak. Nah, apakah mereka tahu gitu di luar sana lebih banyak lagi orang-orang yang menderita seperti anak Palestina ya, anak-anak di Suriah ya, mereka juga sama, traumatiknya luar biasa sekali dengan yang namanya perang. Itu tidak main-main gitu loh. Jadi bukan hanya kita sendiri. Nah, kalau saya prefer gimana caranya membuat orang-orang yang datang kepada saya dengan segala permasalahannya itu terutama di bidang masalah mental, saya lebih senang ketika saya mengajak ayo kita berjuang. Kita nggak sendiri, masih ada Allah ya. Nah karena apa? Kalau kita tidak mengenal Allah, maka kita tidak akan pernah tahu juga bagaimana kita mendapatkan pertolongannya. Karena memang bagaimanapun juga maha menjaga itu Allah. Kalau manusia itu jelas nol ya. Manusia itu jelas tidak berdaya upaya. Nah di sini yang maha daya dan maha upaya hanya Allah saja. Nah kalau orang-orang di luar sana, taruhlah kita lihat ya, banyak kasus-kasus di mana orang-orang itu tahan sekali mentalnya ya, dengan segala masalah kehidupan mereka. Kok bisa ya gitu loh, kok
kita nggak bisa seperti itu, kenapa gitu? Betul sekali bahwa segala sesuatu itu atas izin Allah semata. Tetapi bukankah manusia itu diizinkan untuk berikhtiar dan berdoa ya? Nah maka ayo kita ikhtiar, dan salah satu ikhtiarnya adalah untuk PTSD ya. Kita akan mudah sekali sebetulnya di titik ini tangan kiri ya. Di sini dia akan menjaga kesadaran di mana bahwa ketika ada rasa-rasa yang tidak nyaman di tubuh, titik ini bisa mengurangi, bahkan tidak hanya mengurangi tetapi juga membuat kita itu lebih nyaman ya. Satu ini PTSD ini di perikardium nomor 8 ya. Nah, tetapi selain itu juga coba usahakan. Kita kadangkala merasa tidak ada pertolongan, merasa bebannya luar biasa berat, merasa bahwa diri ini amat sangat lelah dengan segala macam masalah kehidupan. Coba ini dada persis di tengah-tengah dada ini, coba sambil tarik napas ya. Ini dipakai sebetulnya, kenapa saya lebih ke PTSD ya. Ini kan part kedua ya tentang brain itu sendiri. Tetapi ada satu hal bahwa saya menemukan banyak sekali pasien ternyata bermasalah dengan mental itu tidak satu, dan itu hampir banyak sekali. Seringkali malah mereka juga termasuk mereka ustazah ya, termasuk mereka orang-orang yang kenal dekat dengan agama ya. Nah di sini ada baiknya kita mencari solusi, tidak menyalahkan si A, si B, si C, apalagi orang tua. Jangan sekali-sekali kita menyalahkan orang tua, karena tanpa mereka apapun yang terjadi kita tidak akan pernah ada di dunia. Maka ada bagusnya ayo deh kita lebih ke penanganannya ya. Bismillah, diniati untuk ibadah saja. Nah tadi satu di sini tangan kiri, kedua di dada ya. Ini tidak menyakiti, ini malah membuat lega ya. Nah, ini adalah salah satu cara dalam acupressure. Yang satu tadi di tapping, yang satu lagi di tengah tekan. Nah, kalau saya lebih seperti ini ya. Jadi intinya satu ya, tidak menyalahkan siapapun. Terima segala macam kode dan kodarnya, karena tinggi-tingginya iman seseorang itu adalah manakala orang tersebut bisa menerima kode dan kodarnya. Nah, ini tidak harus kita ahli agama, tetapi ada kesadaran bahwa segala sesuatunya hanya karena Allah semata, qadarullah wa ma syafa'ala. Sudah, kita akan menjadi pribadi yang tangguh sebetulnya. Ayo bismillah, semuanya akan bisa menjadi pribadi yang tangguh manakala kita bergantung kepada yang maha dahsyat. Siapa? Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, karena terus terang akhir-akhir ini banyak sekali orang yang terkena dampak pandemi ya, kena kasus-kasus kesehatan terutama menyerang bagian mental. Memang meskipun sakit jiwa adalah itu genetik ya, tetapi seringkali juga gaya hidup ya, pola makan yang terlalu berlebih-lebihan itu kadangkala andai kata harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang akan menjadi terserang mental ya. Oke, terima kasih. Semoga bisa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.